Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk di materi terakhir, yaitu tentang pembuatan koloid dan kaitan koloid dengan polusi. Oke, kita mulai dari pembuatan koloid dulu ya. Ini kita kalau pembuatan koloid ini bisa kita lihat dari dua macam ya, dari larutan menjadi koloid dan dari suspensi menjadi koloid. Ya, kalau dari larutan menjadi koloid, ini kita gunakan cara kondensasi. Ya, jadi dari tadinya larutan nih kan, partikelnya lebih kecil menjadi koloid itu bisa kita gunakan cara kondensasi. Tapi kalau dari suspensi, ya tadinya betul-betul tidak tergabung ya, nggak larut nih, nggak larut sama sekali untuk jadi koloid, kita bisa gunakan cara dispersi. Nah, ini kalian harus bedakan ya. Jadi kalau dari larutan ke koloid caranya adalah kondensasi, kalau dari suspensi ke koloid caranya adalah dispersi. Ini dari yang lebih encer menjadi koloid, ini dari yang lebih bukan bukan kental juga ya, tapi dia lebih ke tidak nggak nyampur gitu ya, nggak nyampur sama sekali gitu ya. Ini jadi dari suspensi menjadi koloid kita gunakan cara dispersi. Oke, kita lihat mulai dari cara kondensasi ya. Ini semua menggunakan reaksi kimia pastinya. Ya, ini ada reaksi hidrolisis, ada yang menggunakan reaksi redoks, ada yang menggunakan pertukaran ion. Tapi secara caranya nih, kondensasi adalah kita melalui pemanasan. Jadi ketika dibuat itu setelah dicampurkan itu dipanaskan. Nah, biasanya dengan menggunakan pemanasan ini membantu untuk pembentukan koloidnya. Jadi tadinya bentuknya masih larutan nih, terus jadi sol ya bentuknya. Seperti itu. Seperti ini ya. Ini kan sol FeOH 3 kali nih. Ya, di sini sol FeOH 3 kali. Ini warnanya orange biasanya. Atau sol belerang ya, sol sulfur. Ini warnanya kuning ya. Atau juga ada sol di AS2S3. Nah, ini bisa juga nih menggunakan pertukaran ion. Nah, itu semuanya setelah dicampurkan itu akan dipanaskan gitu ya. Jadi ini melalui proses pemanasan juga supaya dia jadi sol, terbentuk sol di situ. Makanya di sini ya adalah fasanya es atau solid atau padat. Nah, tapi kalau menggunakan cara dispersi ya, ini ada 3 cara sebenarnya. Pertama adalah cara mekanik, yaitu digerus. Partikel itu digerus sampai halus banget gitu ya. Halus lalu bisa didispersikan ke dalam medium pendispersi. Misalnya juga contoh pembuatan sol belerang. Jadi sol belerang tadi bisa dua cara, bisa dispersi, bisa menggunakan cara kondensasi. Lalu ada juga peptisasi. Ini pemecahan endapan menggunakan zat pemecah sehingga berukuran koloid. Ya tadinya endapan itu pakai zat pemecah lalu supaya jadi ukuran koloid. Contohnya adalah agar-agar dipeptisasi dengan air. Nah, jadi itu biasanya kalau peptisasi itu seperti ada koloid pelindungnya juga sih di situ pasti ya, karena untuk menjaga kestabilan koloid yang terbentuknya juga. Nah, selanjutnya adalah menggunakan busur Bredig atau loncatan listrik. Ini kita gunakan listrik hanya untuk membuat sol-sol logam. Ya, contohnya nih prosesnya adalah pencelupan logam ke dalam medium pendispersi, terus dihubungkan ke elektroda dan dialiri listrik. Ya, lalu uap logam yang dihasilkan akan terdispersi ke dalam medium pendispersi menjadi partikel koloid ya, menjadi sol-sol logam. Nah, itu biasanya di pembuatan logam. Nanti kalau kelas 12 ya kalian lihat di materi kimia unsur itu kita akan bahas di tabel periodik unsur-unsur golongan 1A, 2A sampai 8A, lalu juga ada di unsur-unsur golongan B yang unsur-unsur transisi. Nanti itu akan dibahas satu-satu pembuatannya seperti apa sih, si unsur ini dibuatnya gimana, yang ini gimana gitu. Nah, contohnya adalah salah satunya dengan menggunakan busur Bredig ini untuk membuat sol logamnya. Oke, itu cara pembuatan koloid. Nah, sekarang kita akan bahas yang terakhir nih, materi yang terakhir adalah kaitan antara koloid dengan polusi. Nah, masalah lingkungan yang terkait koloid, kalau kalian masih ingat jenis koloid itu ada asbut nih, asap dan kabut. Asap dan kabut dua-duanya merupakan koloid. Ya. Ternyata asap dan kabut ini adalah polutan untuk di udara. Nah, polusi-polusi udara seperti tadi kita bahas ada pengendap kotrel, itu kan gunanya kita menggunakan elektroforesis untuk
melewatkan si gas-gas buangan ini. Jangan sampai si gas ini berbahaya untuk lingkungan. Makanya kita bersihkan dulu, kita saring dulu di pengendap kotrelnya. Nah, ternyata masih ada masalah, ya, tetap ada polutan, yaitu dalam bentuk asap dan kabut. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti kalau kalian lihat nih kota Jakarta, ya nggak usah jauh-jauh, contohnya adalah kota Jakarta ketika awal pandemi, ya, yang sempat kita 14 hari itu ya pembatasan sosial, yang benar-benar pembatasan sosial, orang-orang pada kerjanya dari rumah, sekolah dari rumah gitu ya, orang-orang jarang ada yang keluar rumah. Nah, itu bisa kelihatan ternyata kualitas udara Jakarta itu membaik, ya. Biasanya itu gedung-gedungnya tuh nggak kelihatan gitu ya, karena ketutup kabut atau asap. Ternyata begitu semua orang pada di rumah, itu gedung-gedungnya dari jauh pun kelihatan. Nah, itu berarti ada si asap atau kabut yang merupakan polutan gitu. Itu asalnya dari mana? Dari asap-asap kendaraan bermotor. Nah, itu bahaya. Ya, makanya itu bisa menyebabkan polusi. Nah, ini kan masalahnya terkait dengan asap dan kabut. Nah, itu adalah koloid. Ini ya. Kalau kabut itu ada dispersi partikel air dalam udara. Biasanya kalau kabut adanya di gunung-gunung, ya, jadi dingin gitu. Kita kalau lewat di tempat yang berkabut itu kita ngerasa dingin. Kenapa dingin? Karena ada partikel airnya. Nah, kalau si asap ini bergabung sama kabut, kabutnya ini bisa menghalangi asap untuk naik. Jadi si asapnya tetap aja di situ. Ya, jadi asap yang mengandung belerang dioksida atau SO2 ini salah satu polutan untuk polusi udara, ya. Ini SOx, biasanya ada SO2, ada macam-macam itu ya. Yang bisa menyebabkan hujan asam ini akan dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan batuk. Jadi kalau kalian lewat nih biasanya di tempat-tempat yang polusi itu adalah kalau kalian lewat biasanya mata kalian perih terus kalian batuk. Nah, itu adalah salah satu indikator dari polusi udara. Oke, itu dia ternyata koloid ada juga nih berperan juga dalam polusi. Nah, berperannya ternyata bukan berperan baik ya, bukan berperan positif, tapi justru perannya negatif. Salah satu koloidnya adalah berfungsi menjadi polutannya gitu dalam bentuk asap dan kabut. Makanya kita harus menjaga baik-baik nih lingkungan kita, jangan sampai terjadi polusi lalu bisa menyebabkan efek global ya, seperti pemanasan global. Oke, ini sudah selesai materi koloidnya. Ya, silakan kalian explore lagi materi yang sudah saya sampaikan, kalian cari-cari lagi. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan bareng-bareng di kelas ya ketika Zoom. Lalu kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di classroom atau di japri saya langsung juga boleh. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.